yang perlu kita ketahui adalah fungsi. Nah, fungsi itu kan penting untuk nanti kita memahami fenomena ekonomi, karena di fungsi ini nantinya kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara kita melihat atau menafsirkan sebuah kegiatan ekonomi seperti itu. Selanjutnya, fungsi ini bisa berbentuk ada dua ya. Yang pertama yaitu persamaan, yang kedua yaitu pertidaksamaan. Nah, ini sebelumnya kita pernah mempelajari dan teman-teman sudah tahu ya bedanya antara persamaan dan pertidaksamaan. Dimana kalau persamaan itu kita tandai dengan tanda sama dengan, yang artinya nanti luas di sebelah kiri itu sama dengan luas di sebelah kanan. Nah, itu persamaan. Yang kedua yaitu dengan bentuk pertidaksamaan. Nah, dengan bentuk pertidaksamaan ini, seperti yang kita ketahui, bisa dia lebih kecil sama dengan, bisa juga lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, itu untuk fungsi baik yang persamaan dan pertidaksamaan. Selanjutnya, berkaitan dengan unsur-unsur dari fungsi. Nah, definisi fungsi itu sendiri adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional. Antara apa? Antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, di dalam sebuah fungsi itu ada beberapa variabel, dan beberapa variabel tersebut memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, yang nantinya dibentuk dalam sebuah fungsi. Nah, selanjutnya fungsi itu dibentuk oleh beberapa unsur, seperti yang kita ketahui tadi ada variabel, lalu setelah itu ada juga koefisien, dan selanjutnya ada juga konstanta. Nah, jadi ada tiga jenis ya, tiga unsur dari fungsi, yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Selanjutnya variabel dan koefisien ini biasanya terdapat di setiap bentuk fungsi. Jadi minimal fungsi itu mempunyai variabel dan koefisien. Nah, bedanya kalau konstanta itu di sebuah fungsi itu tidak secara konkret menyatakan dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan. Mungkin sesekali ada mengandung konstanta dan mungkin juga tidak, itu untuk sebuah fungsi. Nah, walaupun sebuah persamaan atau ketidaksamaan tidak mengandung konstanta, hal ini tidak menggugurkan atau tidak berarti bahwa persamaan tersebut bukan merupakan sebuah fungsi. Jadi intinya adalah fungsi itu bisa mempunyai konstanta, bisa juga tidak mempunyai konstanta, seperti itu. Kita mulai dari variabel dulu. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Variabel ini dilambangkan dengan huruf-huruf Latin dalam matematika. Jadi kalau di ilmu matematika itu biasanya variabel-variabel dari sebuah persamaan biasanya ditulis dengan huruf kecil, yang selanjutnya dilambangkan di sumbu dalam sistem koordinat. Nah, variabel-variabel ini ditulis dengan huruf kecil kalau di matematika, sedangkan kalau di ekonomika itu tidak ditulis dalam huruf kecil. Artinya dia bisa saja ditulis dengan huruf besar, bisa juga ditulis dengan huruf kecil juga bisa, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan apabila kita menulis menulis variabel dalam sebuah fungsi di matematika dan juga di ekonomi, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit perbedaannya. Nah, berdasarkan sifatnya atau kedudukannya dalam sebuah fungsi itu ada dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada dua variabel ya. Nah, variabel bebas itu biasanya kita sebut dengan variabel independen. Nah, itu kita sebut dengan variabel independen. Sedangkan variabel terikat kita sebut dengan variabel dependen. Nah,
Kedua variabel ini teman-teman akan bertemu nanti ketika skripsi atau ketika melakukan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif yang biasanya menggunakan metode atau menggunakan metode kuantitatif seperti model regresi linier atau model regresi berganda atau model yang lainnya. Nah, intinya adalah kita akan nanti bertemu dengan yang namanya variabel bebas dan variabel terikat. Perbedaannya apa dari variabel bebas dan variabel terikat? Nah, untuk kedua variabel ini bentuknya itu atau nilainya itu kemungkinan tidak jauh berbeda. Artinya keduanya bisa berupa nilai dan sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah di sini sifat dari variabel tersebut. Variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya. Jadi nilainya variabel bebas ini atau kita biasa nyebutnya dengan x-nya, itu nilainya tidak bergantung dengan variabel lain. Contohnya, dalam sebuah fungsi, kita mempunyai sebuah fungsi di mana ada variabel dependent dan variabel independent. Nah, variabel dependentnya itu kan, kalau misalkan kita melihat sebuah persamaan dari fungsi, misalnya inflasi misalnya. Apa sih yang menyebabkan inflasi? Misalnya, yang menyebabkan inflasi setelah kita pelajari itu adalah harga BBM, misalnya seperti itu. Nah, lalu harga BBM ini menjadi variabel bebas atau variabel independent, variabel bebas atau variabel X atau variabel independent. Jadi nilai dari variabel ini tidak bergantung dengan variabel lainnya. Lalu ada yang namanya dengan variabel terikat atau variabel dependent. Kenapa sebut variabel terikat? Karena nilainya itu bergantung dengan variabel lain. Contohnya adalah inflasi tadi. Kita pengen tahu nih, inflasi itu yang mempengaruhi apa? Misalnya yang pertama, BBM. Apakah BBM mempengaruhi inflasi? Nah, selanjutnya harga BBM ya. Selanjutnya misalnya suku bunga. Apakah tingkat suku bunga mempengaruhi inflasi? Jadi kita akan melihat dengan dua jenis variabel tersebut. Nah, tingkat suku bunga dan juga harga BBM itu disebut dengan variabel bebas atau variabel independen atau X. Nah, kenapa? Karena nilai mereka tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan ketika kita melihat inflasi, itu disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Mengapa? Karena nilainya itu bergantung kepada variabel lain, yaitu variabel bebas. Jadi, nilai inflasi itu bergantung pada harga BBM dan tingkat suku bunga. Nah, misalnya seperti itu. Nah, inti dari variabel bebas dan variabel terikat ini, variabel X dan Y ini adalah ketergantungan atau menjelaskan dari variabel yang lain. Jadi variabel dependent itu dijelaskan oleh variabel independen, atau Y itu dijelaskan oleh X, seperti itu. Nah, itu perbedaan yang dasar. Nah, dalam sebuah fungsi itu ada variabel independen dan ada variabel dependennya. Lalu ada yang namanya koefisien dan konstanta. Koefisien dan konstanta ini merupakan sebuah angka, bilangan atau angka yang terikat pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Jadi, letaknya dia itu ada di depan variabel atau di depan X-nya, itu disebut dengan koefisien. Lalu juga ada yang namanya konstanta. Konstanta ini merupakan bilangan atau angka. Nah, dia kadang juga berbentuk juga fungsi,
tetapi dia berdiri sendiri, dia tidak berada di depan sebuah variabel. Nah, itu konstanta. Jadi ada koefisien dan juga ada konstanta. Selanjutnya adalah kita masuk ke fungsi linear. Pada fungsi linear ini, teman-teman, jadi fungsi linear ini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara dependent variable atau variabel terikat dengan independent variable atau variabel bebas. Jadi dia adalah fungsi yang menunjukkan antara X dengan Y. Nah, yang mana independent variable mempunyai pangkat 1 atau variabel X-nya itu adalah pangkat 1. Nah, itu disebut dengan fungsi linear. Secara umum bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana X itu adalah independent variable atau variabel X-nya, M itu adalah kemiringan atau gradien, dan C itu adalah konstanta. Untuk menggambarkan sebuah fungsi linear, kita perlu untuk menentukan dulu titik-titik potongnya. Yang pertama, untuk menemukan atau menentukan titik potong pada sumbu X. Jadi kalau kita bicara soal fungsi, biasanya kita akan menggunakan sebuah kuadran yang biasanya diagram Cartesius ya. Cartesius ini ada sumbu X dan ada juga sumbu Y-nya. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik potong dari sumbu X-nya. Caranya gimana? Caranya dengan membuat nilai Y sama dengan 0, sehingga dapatlah sumbu X, nilai di sumbu X. Lalu untuk yang nilai sumbu Y, berarti yang dibuat 0 adalah X-nya. Nah, setelah itu kita masukkan ke bidang Cartesiusnya tadi, sehingga menjadi sebuah garis lurus. Contohnya, kita akan menggambar kurva dari persamaan Y sama dengan 2X min 6. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu berapa? Berarti kita harus membuat Y-nya dulu menjadi 0. Berarti Y sama dengan 2X min 6. Lalu kita pindahkan substitusi 2X sama dengan 6 dibagi X sama dengan 6 bagi 2, dapatlah 3. Sehingga titik koordinat X-nya adalah 3. Nah, di sini ada titik koordinat X-nya adalah 3. Yang selanjutnya adalah titik potong dari sumbu Y. Nah, caranya adalah dengan membuat X-nya menjadi 0. Jadi, di sini kita dapatkan Y sama dengan 2 kali X. Kan berarti 2 kali 0, karena X-nya dibuat 0, dikurang 6. Sehingga dapatlah Y sama dengan min 6. Nah, itu untuk titik koordinat Y-nya. Setelah kita dapatkan titik koordinatnya, baru kita bisa menggambarkan garisnya dari garis min 6 dan 3. Selanjutnya, untuk sebuah fungsi, persamaan fungsi, biasanya kita menggunakan beberapa metode untuk menggambarkan sebuah fungsi tersebut. Jadi kita akan menentukan di mana titik X-nya, di mana titik Y-nya. Misalnya untuk menggunakan metode 2 titik. Di sini kita pakai rumus atau pakai metode 2 titik ya untuk menjelaskan atau mencari garisnya. Rumusnya di sini adalah Y kurang Y1, X kurang X1, Y2 kurang Y1, per X2 kurang X1. Nah, rumus ini menunjukkan cara untuk memperoleh persamaan linear dengan menggunakan metode 2 titik. Jadi, kita cari aja nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Contohnya, kita akan menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Ada titik 3 dan min 4, berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 4. Lalu ada titik min 2 dan 6, berarti titik X yang keduanya atau X2-nya adalah min 2, dan Y keduanya adalah 6. Nah, kita jawab. Kita
tentukan dulu X1-nya mana, Y1-nya mana, X2-nya mana, Y2-nya mana. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Masukkan saja rumus tadi. Berarti Y kurang min 4 dibagi X kurang X1-nya berapa? 3. Gitu juga dengan yang lain. Dapatlah fungsi atau persamaan yaitu min 5Y min 5Y sama dengan 10X dikurang 10. Nah, koefisien pada Y jadikan sebuah pembagian pada ruas kanan supaya nilainya Y sama dengan ya. Sehingga nanti nilainya adalah Y sama dengan 10X min 10. Lalu dua-dua dibagi sama-sama dibagi 5, dapatlah min Y sama dengan 2X min 2 misalnya. Setelah itu kita rubah agar Y-nya menjadi positif karena Y-nya negatif, sehingga dapatlah Y sama dengan min 2X tambah 2. Itu untuk dengan menggunakan persamaan 2 titik. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan persamaan fungsi dengan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Dengan metode 1 titik dan 1 kemiringan ini kita masih menggunakan yang namanya rumus. Bedanya di sini ada yang namanya gradien. Nah, gradien di sini misalnya ada Y min Y1 sama dengan M X min Y1. M-nya ini adalah gradien, sedangkan sisanya Y dan X-nya sini adalah variabel-variabelnya. Jadi setelah kita menggunakan metode 1 titik, ini kita harus tahu dulu gradiennya berapa. Gitu. Nah, kita contohkan saja di sini. Nah, mungkin di sini agak sedikit kekeliruan ya dari contohnya, tapi nanti teman-teman perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 2 dan melalui titik min 3 dan 1. Nah, kita di sini melihat ada yang namanya garis lurus. Nilai gradiennya adalah 2 dan titiknya adalah min 3 dengan 1. Sehingga diketahui di sini nilai gradiennya M sama dengan 2 dengan titiknya yaitu harusnya ini min 3 ya, karena X-nya di sini min 3 kan. X1-nya min 3, Y-nya itu 1. Y-nya itu 1 di sini. Nilai di atas disubstitusikan ke rumus utama yaitu Y min Y1 ini yang tadi. Y min Y1 ini ya. Sama dengan M dalam kurung X min X1. Masukkan saja. Di sini Y1-nya kan 1. M-nya itu 2. X dikurang X1-nya itu 3. Nah, dimasukkan saja. X1-nya min 3, sorry. X1-nya min 3. Sehingga nanti, nah Y-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya Y sama dengan M dalam kurung X dikurang X1-nya min 3 ya. Min 3, ini X1 yang benar, ini min 3. X min 3 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3 tambah 1. Nah, jadi di sini ada Y-nya itu berapa? Y sama dengan 2X tambah 3 tambah 1. Nah, kita hitung cara mengoperasikan ini sudah tahu ya. 2X tambah 3 ini sudah tahu ya. Caranya adalah 2 kali X lalu 2 kali 3 untuk pengoperasiannya. Kita dapatkanlah Y sama dengan 2X tambah 6. 2 kali 3, 6 tambah 1. Dapatlah persamaan garis lurusnya yaitu 2X tambah 7. Nah, untuk hubungan 2 garis lurus atau persamaan linier itu kalau ada 2 garis lurus biasanya dia ada beberapa kemungkinan hubungannya. Yang pertama yaitu garis berhimpit. Nah, kedua garis ini akan saling berhimpit kalau persamaan garis yang satu merupakan kelipatan persamaan garis yang lainnya.
nanti gambar garisnya dia akan berhimpit. Selanjutnya adalah garis sejajar apabila gradiennya itu sama, gradien atau kemiringannya itu sama. Lalu adalah garis tegak lurus. Dua garis lurus akan saling berpotongan tegak lurus apabila perkalian dari kedua gradiennya sama dengan min 1. Jadi gradien yang pertama dengan gradien yang kedua dikalikan dapatlah min 1. Nah, itu dia akan berpotongan tegak lurus. Selanjutnya adalah garis saling berpotongan. Dua garis lurus akan saling berpotongan apabila gradiennya tidak sama. Kalau nilai gradiennya tidak sama, berarti dia nanti akan berpotongan. Koordinat titik perpotongannya harus memenuhi kedua persamaan garis lurus. Koordinat titik perpotongan ini diperoleh dengan mengerjakan kedua persamaan secara serempak. Dengan mencari persamaannya, kita dapatlah koordinat dari perpotongan dari dua garis lurus. Nah, kurang lebih itu saja untuk pertemuan pada siang hari ini.